Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kejadian ya yang mengubah kita melihat sebenarnya kemerdekaan yang hakiki itu seperti apa. Kejadian itu adalah ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah statusnya ketika itu adalah hamba sahaya bagi Umayyah. Umayyah ini dari Bani Makhzum, satu anak suku di Quraisy yang bersaing dan bermusuhan dengan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW. Keduanya sama-sama Quraisy. Bani Makhzum dan Bani Hashim ini sama-sama Quraisy. Jadi Umayyah itu sebenarnya tidak peduli dengan keyakinan Bilal bin Rabah. Artinya ini bukan masalah teologis. Bilal mau agama apapun ya terserah Bilal. Tapi ini masalah gengsi. Kok bisa Bilal berada di bawah kekuasaan Bani Makhzum, tapi tiba-tiba ikut Muhammad yang berasal dari Bani Hashim. Sehingga dia disiksa sedemikian rupa oleh Umayyah. Umayyah bin Khalaf ini nanti meninggalnya mengenaskan sekali ya pada saat peristiwa Badar itu. Dia sudah minta perlindungan kepada sahabat. Tapi Bilal bin Rabah yang berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Ma naja Bilal lau naja Umayyah." Bilal nggak bakal selamat kalau Umayyah ini masih selamat. Akhirnya ditusuk-tusuk ya ketika dia dipeluk oleh sahabat yang mencoba untuk melindunginya di bawah badannya, di lantai itu. Para sahabat yang lain tetap menusuk badan Umayyah bin Khalaf dan meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Apa yang diinginkan oleh Umayyah adalah Bilal tidak menjadi pengikut dari Bani Hashim. Tapi Bilal disiksa bagaimanapun tetap berkata ahad, ahad. Apa artinya? Artinya Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Aku tidak takut dengan apapun, aku sanggup menderita demi apapun, sebab aku merdeka. Aku ini hakikatnya hanya hamba Allah yang Maha Satu. Nah, ini cara pandang kita melihat kehidupan. Dalam pandangan kebanyakan manusia, Bilal adalah hamba sahaya, Umayyah adalah majikan. Tapi, kalau kita melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa sedemikian rupa, namun tetap dapat menyebutkan pendapatnya, pandangannya, keyakinannya, bahwa aku bertauhid kepada Allah, apapun yang engkau lakukan terserah engkau. Aku bebas memilih. Berarti, Bilal bin Rabah lah yang merdeka. Sementara Umayyah bin Khalaf, dia adalah budak bagi gengsi, kemarahan, dan dendam. Kita dalam kehidupan begitu. Sering sekali kita itu demi mempertahankan ego, sebenarnya kita ditawan oleh diri sendiri. Ada orang yang bisa memilih jalan kemaafan ketika terjadi konflik dengan sesama. Hatinya akan luas sekali, kehidupannya akan luas sekali. Dia merdeka. Kita kalau menjadi pribadi yang pemaaf, kita akan merdeka. Merasa nyaman berada di kalangan manapun. Tapi manusia banyak yang ditawan oleh ego. Diperbudak oleh gengsi. Ditawan oleh rasa dendam dan rasa marah. Maka kemudian dia sendiri yang merasakan kesempitan dalam hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'fu wasfahu. Maafkan dan lapangkan. Sebab ketika seseorang memaafkan, berarti dia melapangkan kehidupannya, melapangkan dadanya. Jadi ini tentang bagaimana kita belajar menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, berarti merdeka dari segala sesuatu. Kita melihat pada hari ini misalnya,
semua negara merdeka kecuali Palestina. Apakah betul seperti itu? Belum tentu. Sebab kalau dilihat dari kacamata hakikat, justru negara-negara di dunia itu dijajah oleh kepentingannya. Sehingga takut bersikap. Negara-negara Arab, coba lihat. Tidak bisa memutuskan sesuatu untuk membantu saudara mereka. Kenapa? Hakikatnya mereka tidak merdeka. Sebab kalau kita bantu Palestina, nanti bantuan dari Amerika akan tercabut. Nanti lobby Israel di sini akan ini. Nanti beberapa persoalan yang selama ini menjadi aib mereka, disimpan oleh mereka rapat-rapat, akan dibuka oleh intelijen Israel. Misalnya begitu. Jadi sebenarnya negara-negara itulah yang terjajah. Tapi yang merdeka sebenarnya adalah Palestina. Sebab kami tidak mau tunduk kepada kalian. Walaupun engkau memiliki senjata, engkau memiliki teknologi, engkau memiliki bantuan tanpa batas dari negara adidaya, engkau, kami tetap ya merdeka mempertahankan hak kami. Itu mental orang merdeka. Jadi kata hamba jika dia dikaitkan dengan selain Allah, maka dia adalah kehinaan. Kata Nabi, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah dan lain-lain. Celakalah orang yang menjadi budak harta, budak status, budak materi, budak ya pujian, budak pengakuan. Orang kalau mengejar pengakuan manusia, mengejar pujian, dia nggak bakal merdeka. Walaupun keinginan hatinya melakukan ini, nanti aku nggak dipuji manusia kalau begitu. Maka dia lakukan itu. Jadi dia melakukan sesuatu bukan atas kemerdekaan hatinya. Tapi karena berkaitan dengan benda-benda luar. Itu yang disebut tidak merdeka. Jadi, ketika kata hamba dikaitkan kepada Allah, maka dia berarti kebebasan yang sesungguhnya. Nabi memperoleh kesempitan yang luar biasa di bumi, tapi kemudian Allah angkat dia untuk melihat betapa luasnya alam semesta, untuk melihat betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi setinggi apapun Nabi naik, dia tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi hamba bagi Allah adalah nikmat yang besar. Lalu bagaimana kita menjaga, merawat nikmat besar, menjadi hamba Allah sehingga kita dapat merasa merdeka dari siapapun, dari apapun dalam hidup ini? Kita memperbaiki status kehambaan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita memperoleh derajat ketakwaan, sampai kita menggantungkan segala kepentingan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat seseorang banyak bergantung kepada sesuatu selain Allah, maka dia hina, maka dia tidak merdeka, maka dia tertawan ketika dia melakukan hal-hal yang lain. Berpuasa itu mengajarkan kita untuk terbebas dari keinginan-keinginan, untuk makan, untuk minum, untuk berkata-kata buruk, untuk melampiaskan hawa nafsu dan lain sebagainya, sebab kita hanya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, bagi orang yang berpuasa itu bakal dapat dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang benar-benar merdeka, hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan, ego, kemarahan, hal-hal yang membuat sempit kehidupan kita ketika kita hanya bertawakal, bergantung, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد صفوفهم وثبت أقدامهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selamat berbuka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One more.